wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini kita akan membahas materi terkait dengan wawancara. Ada beberapa agenda pembahasan yang akan kita lakukan tuh ya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Itu yang pertama, pengertian wawancara, macam-macam wawancara, langkah-langkah wawancara, kemudian syarat-syarat wawancara, dan kelebihan serta kekurangan dari wawancara. Oke, yang pertama itu pengertian wawancara. Apa itu wawancara itu ya? Ini ada kurang lebih 3 pendapat ya yang menjelaskan mengenai apa itu wawancara. Jadi wawancara itu adalah salah satu teknik untuk memahami individu yang teknik pelaksanaannya itu dilakukan secara lisan gitu ya. Dan ini dengan mengadakan kontak langsung pada sumber datanya itu atau informannya lah istilahnya begitu itu ya. Kemudian menurut Walgito ini adalah satu metode untuk mendapatkan data berkenaan dengan anak atau orang dengan mengadakan hubungan secara langsung dan dengan informan itu ya sumber informasinya ya. Kemudian menurut Unandir ini adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang diri pribadi siswa dan latar belakang sekolah yang bertujuan untuk mengenal dan memahami siswa. Nah, kalau misalnya disimpulkan apa sih itu wawancara gitu ya. Jadi wawancara ini adalah suatu teknik untuk memahami siswa atau orang gitu ya dengan cara melakukan komunikasi secara langsung, face to face relation gitu ya. Antara pewawancara, interviewer. Wawancara itu disebut dengan istilah interviewer dengan yang diwawancari atau interviewee. Nah, ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang siswa. Nah, kalau minggu lalu teman-teman itu mempelajari metode angket ya atau angket, instrumen angket. Nah, kalau angket itu kan berupa pernyataan atau pertanyaan secara tertulis gitu ya. Nah, kalau wawancara ini secara lisan. Itu bedanya. Kemudian macam-macam wawancara. Jadi kurang lebih ini ada 6 ya. Ini saya ambil dari pendapat Walgito tahun 1983. Yang pertama itu ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari jumlah yang diwawancarai, peranan yang dimainkan, kemudian ditinjau dari fungsinya, ditinjau dari sifatnya, dan ditinjau dari pelaksanaannya ya. Oke, yang pertama ini ditinjau dari tujuannya. Jadi untuk ditinjau dari tujuannya ini dibedakan menjadi 4 jenis gitu ya. Ada wawancara kerja, wawancara informasi, wawancara administrasi, dan wawancara konseling. Kalau untuk wawancara kerja ini kapan dilakukan gitu ya? Jadi wawancara kerja ini dilakukan dengan tujuan untuk suatu maksud atau memperoleh informasi yang berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan tentunya gitu ya. Misalnya untuk melihat bagaimana kompetensi dari interviewee atau orang yang akan kita wawancarai tadi, apakah dia mumpuni atau tidak untuk berada dalam suatu jabatan yang dilamar misalnya begitu ya. Itu wawancara kerja. Kemudian untuk wawancara informasi ini dilakukan atau tujuannya itu adalah tentu saja untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan atau menyampaikan informasi kepada interviewee. Jadi wawancara informasi ini ya bisa sifatnya kita memperoleh informasi, kita membutuhkan informasi atau kita menyampaikan informasi. Dan wawancara administrasi tentu saja ini dilakukan untuk tujuan keperluan administrasi ya. Dan yang terakhir itu ada wawancara konseling. Artinya kalau wawancara konseling ini dilakukan untuk atau atas tujuannya itu adalah karena adanya kepentingan konseling gitu ya. Nah, dalam wawancara konseling ini adalah wawancara yang khas gitu ya. Atau ini digunakan dalam proses konseling. Nah, prosesnya ini ya tentu saja berbeda dengan wawancara administrasi, wawancara informasi, atau wawancara kerja gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa kekhasan dari wawancara konseling ini. Seperti misalnya ada masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa dan interviewer atau konselor berusaha untuk membantu memecahkan masalah itu. Artinya tujuannya itu adalah untuk kepentingan konseling yang di dalamnya itu ada masalah yang diungkapkan oleh konseli dan itu konselor berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu gitu ya.
Kemudian yang melakukan wawancara juga harus orang yang ahli gitu ya. Ya, misalnya siapa yang berhak untuk melakukan wawancara konseling ya, tentu saja konselor gitu. Dia mempunyai keahlian dalam melakukan konseling gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ditinjau dari jumlah orang yang diwawancarai. Jadi ada dua, ada wawancara kelompok dan ada wawancara individual. Yang mana kalau wawancara kelompok ini wawancara yang terdiri dari satu orang interviewer menghadapi sekelompok interviewee gitu ya. Jadi satu orang, misalnya saya nih akan mewawancarai, settingnya itu wawancara kelompok, maka berarti ada beberapa orang yang akan saya wawancarai dalam satu waktu gitu ya. Kemudian wawancara individual berarti ini melibatkan seorang interviewer dan seorang interviewee, berarti satu-satu gitu ya. Kemudian ditinjau dari peranan yang dimainkan. Ada non-directive interview, ada focus interview, dan ada repeat interview. Untuk non-directive interview ini dilakukan dalam proses konseling, yaitu untuk menggunakan cara atau teknik yang menitik beratkan penerimaan pada klien, pembentukan suasana positif yang netral, percaya pada kebijakan klien, dan sikap membolehkan dan menggunakan penjelasan dari klien. Artinya konseling pendekatan non-directive ini dalam prosesnya itu ya, konselor itu berusaha untuk mendorong klien supaya klien itu memegang peranan lebih banyak dan berinisiatif atau lebih bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Artinya ketika akan menyelesaikan permasalahan itu yang berperan lebih banyak itu harusnya kliennya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi sifatnya ya konselor itu mengarahkan seperti itu ya. Kemudian untuk fokus interview, ini wawancara yang ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan objek-objek yang sedang diselidiki. Jadi apa yang akan diselidiki gitu ya. Jadi kita berfokus kepada orang-orang yang terlibat saja gitu. Jadi tidak secara siapa yang misalnya tidak berhubungan dengan hal objek yang kita selidiki, kemudian kita wawancara juga gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Kemudian untuk repeat interview, ini wawancara dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk mencoba mengikuti perkembangan aspek tertentu dari seorang klien. Artinya ini namanya repeat ya, berarti kan ada pengulangan. Nah ini bisa juga untuk melihat, kita beberapa kali melakukan wawancara untuk melihat bagaimana perkembangan dari seorang klien itu, atau seorang yang kita wawancarai tadi perkembangannya seperti apa. Kemudian yang keempat ini ditinjau dari fungsinya, ada interview research, ada interview diagnostik, dan ada interview treatment. Nah kalau interview research ini berarti wawancara itu dilakukan untuk melengkapi data penelitian, baik data primer atau data sekunder gitu ya. Ini biasanya dalam penelitian kualitatif gitu. Kemudian kalau untuk interview diagnostik berarti kan ini untuk melakukan atau wawancara itu dilakukan untuk menentukan latar belakang atau apa faktor penyebab terjadinya penyakit atau masalah yang dialami oleh klien. Kemudian untuk interview treatment, ini wawancara yang ditujukan untuk terapi katarsis dan penyembuhan gitu ya. Katarsis itu untuk mengungkapkan ekspresi, itu berkatarsis ya. Apa yang terpendam, ekspresinya itu diungkapkan, itu namanya katarsis. Kemudian yang berikutnya ditinjau dari sifatnya, ada dua, ada wawancara langsung, ada wawancara tidak langsung. Kalau wawancara langsung itu ya artinya kita langsung mewawancarai ke sumber pertama gitu ya, atau klien siapa nih yang ingin kita dapatkan informasinya. Misalnya saya ingin mendapatkan informasi tentang Budi ya, berarti saya wawancara ke Budi gitu. Nah kalau untuk wawancara tidak langsung ini, saya mau mencari informasi tentang Budi, tapi saya tidak wawancara ke Budi, tapi saya wawancara ke orang tuanya Budi. Tapi yang saya tanyakan ke orang tuanya Budi ini informasi berkaitan dengan Budi gitu. Jadi itu wawancara secara tidak langsung. Kemudian tinjau dari pelaksanaannya, wawancara ini ada dua, ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang pertanyaannya itu disiapkan terlebih dahulu oleh interviewer gitu ya. Pertanyaannya itu sudah disiapin gitu ya, ada apa aja. Jadi setelah ini nanti pertanyaannya itu ya itu yang ditanyakan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Kemudian untuk wawancara tidak struktur, ini beda dengan wawancara terstruktur tadi ya. Kita tahu topik apa yang akan kita wawancarai, tapi kita tidak menyiapkan detail pertanyaannya gitu. Jadi nanti ya tergantung, misalnya kalau apa yang kita tanyakan dijawab, terus kita tanya lagi berdasarkan jawaban dari interviewee tadi gitu ya. Itu untuk wawancara yang tidak struktur.
Oke, baik. Yang berikutnya ini langkah-langkah wawancara. Ada paling tidak 4 ya. Yang pertama itu persiapan, kemudian mulai interview, yang kedua inti interview, dan yang keempat itu akhir interview. Nah, untuk persiapan ini hal-hal yang perlu disiapkan yaitu mulai dari tempat wawancaranya, usahakan itu yang kondusif gitu ya. Terus mengumpulkan berbagai informasi tentang klien yang ada hubungannya dengan persoalan yang akan dibicarakan. Ini dalam hal ya, sebelum kita melakukan wawancara kan tentu harus kita ketahui dulu siapa yang kita wawancarai, apa temanya atau topik pembahasannya apa nanti yang akan diwawancarai gitu ya. Dan yang ketiga itu membuat rencana atau pedoman wawancara. Nah, setelah kita melakukan need assessment lah istilahnya begitu ya, dalam kata lain kita tahu apa yang akan kita mengumpulkan informasi mengenai klien terkait dengan apa yang akan dibicarakan, terus kita membuat rencana atau pedoman wawancara. Kemudian untuk tahapan berikutnya mulai interview. Kegiatan ini yang dilakukan itu mulai dari yang pertama menciptakan hubungan yang baik atau rapport dengan interviewee. Jadi kita sebelum kita melakukan wawancara ya tentu kita harus membangun hubungan yang baik dulu dengan yang akan kita wawancarai. Misalnya kita membuat kondisi itu nyaman dulu gitu ya, sehingga pada akhirnya nantinya itu bisa berpengaruh terhadap proses wawancara ke depannya gitu. Kemudian yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya wawancara. Yang ketiga, mengenal dan memahami pandangan pihak interview serta mengikuti teknik wawancara yang sesuai kepribadiannya. Yang keempat itu menempatkan diri dalam dunia interviewee, dan yang kelima mendorong interview untuk mengungkap informasi atau masalah yang akan diungkap atau diketahui interviewer. Artinya ya kita juga menyampaikan apa yang akan kita wawancarai nanti terkait dengan topik apa gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa memposisikan kita itu sebagai orang yang diwawancarai, dalam artian supaya kita mengerti apa yang bagaimana kondisi dari yang akan kita wawancarai, sehingga nanti ketika kita melakukan wawancara maka yang diwawancarai itu merasa nyaman, kemudian dia mau mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Kemudian bagian inti interview gitu ya. Ya, ini merupakan bagian untuk mencapai maksud dan tujuan wawancara. Tadi kan kita sudah menyampaikan apa maksud dan tujuan kita untuk wawancara gitu ya. Kemudian kita membangun hubungan yang hangat, membangun suasana yang nyaman sehingga interviewingnya tadi merasa tidak terintimidasi dengan pertanyaan kita, atau yang lainnya merasa tidak tersinggung gitu ya. Sehingga di bagian inti ini kita sudah berfokus kepada bagaimana kita menanyakan hal-hal untuk mengumpulkan data berkaitan dengan informasi yang ingin kita dapatkan gitu ya. Nah, kemudian di akhir interview ya, hal-hal yang perlu dilakukan itu yang pertama menyimpulkan hasil wawancara, memantapkan hasil yang telah disepakati, penilaian hasil upaya yang telah diperoleh, kemudian menentukan waktu wawancara berikutnya, dan menghentikan wawancara atas kehendak bersama dengan tetap membina hubungan yang baik tadi gitu ya. Ya tentunya setelah wawancara itu dilakukan ya kita juga harus menyimpulkan apa hasil wawancaranya, kemudian menetapkan hasil yang disepakati. Nah, untuk penilaian hasil upaya yang telah diperoleh ini barangkali nanti bisa ini bertujuan untuk melihat apakah proses proses dari wawancara tadi sudah mendapatkan hasil atau sudah mengumpulkan data yang seperti yang memang sesuai dengan maksud dan tujuan dari wawancara tadi gitu. Kemudian menentukan wawancara berikutnya ya, kalau memang misalnya kan di awal itu pasti kita menyepakati dulu ya terkait dengan waktu wawancara itu berapa lama. Kalau misalnya memang belum selesai, ada hal-hal yang belum tersampaikan, ya berarti kita harus merencanakan kembali untuk wawancara berikutnya gitu. Kemudian menghentikan wawancara atas kehendak bersama, artinya ya sudah mencapai kesepakatan bahwa kita sama-sama akan mengakhiri proses wawancara itu gitu ya, dan tetap membina hubungan yang baik. Artinya ya kita tetap harus memposisikan klien itu dalam kondisi yang nyaman gitu ya, dalam kondisi yang dia tidak tersinggung dengan proses wawancara yang sudah kita lakukan tadi gitu. Kemudian syarat-syarat wawancara ini yang pertama itu valid. Valid ini berarti ditentukan oleh kepekaan dan keterampilan interviewer dalam menangkap pembicaraan interviewee. Jadi maksudnya ini
pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat benar atau tidaknya itu ya tergantung juga dari keterampilan interviewernya gitu. Mungkin dari mimik mukanya bisa dilihat apakah dia ketika menjawab itu memang dengan mimik yang meyakinkan atau mimik yang jujur atau seperti apa gitu ya. Jadi kevalitannya itu nanti ditentukan oleh bagaimana keterampilan dari interviewer untuk menangkap pembicaraan dari interviewee dengan yang dimaksudkan oleh interviewer gitu ya. Kemudian relevan. Nah, relevan ini maksudnya apabila informasi yang diperoleh selama wawancara berlangsung tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Artinya ketika kita melakukan wawancara itu nggak boleh kita menanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Kalau misalnya tadi tujuannya kita ingin mencari tahu tentang hobi dari Pak Budi misalnya, ya berarti harusnya kita topiknya ya tentang itu gitu, tidak boleh di luar dari topik lain gitu ya, atau tidak boleh di luar dari topik itu. Kalaupun mau ke topik lain ya berarti kan harus atas kesepakatan lagi gitu ya. Kemudian tidak mengandung bias. Maksud dari tidak mengandung bias ini adalah tidak ada pengaruh dari luar yang mempunyai kemungkinan mengganggu proses wawancara ya. Misalnya ketika kita nanya ada orang lain gitu ya, jawabannya itu dipengaruhi karena mungkin sudah disugesti oleh orang lain, nanti kalau ditanya ini jawabnya ini ya gitu, nanti kalau ini jawabnya ini ya. Nah, itu tidak mengandung bias, itu tidak ada pengaruh dari luar yang itu akan mengganggu proses wawancara. Misalnya itu tadi informasi yang disampaikan kan tidak benar misalnya karena sudah dibisik-bisikin misalnya gitu. Kemudian komunikatif maksudnya ini mudah dilaksanakan dan cepat dimengerti oleh interviewee. Jadi ketika melakukan wawancara ya pewawancara itu harus memiliki kemampuan bahasa atau berkomunikasi yang baik gitu ya, sehingga komunikatif ini maksudnya ketika menyampaikan pertanyaan ya bisa dipahami misalnya, terus interviewee-nya juga bisa menjawab dengan tepat gitu apa yang dimaksudkan oleh interviewer. Berikutnya kita masuk ke langkah penyusunan pedoman wawancara. Ini setidaknya ada 4 langkah ya. Yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Jadi kita akan melakukan wawancara nih, atau kalau ke siswa kan ini kan dalam rangka need assessment ya. Jadi untuk melakukan assessment kira-kira informasi apa yang ingin kita gali dari siswa. Nah, itu berarti kita sudah menentukan topik wawancara gitu ya. Kemudian menentukan tujuan wawancara. Tujuan wawancaranya apa? Setelah kita tentukan topiknya ya tujuannya untuk apa gitu. Kemudian menyusun pedoman wawancara, dan yang berikutnya adalah menyusun daftar pertanyaan. Ini contoh pedoman wawancaranya ya, ada mulai dari identitas siswa, ada aspek wawancara, ada petunjuk. Nah, ini pertanyaan atau itemnya. Pertanyaan atau itemnya itu mulai dari, misalnya kalau tadi kan ini aspek yang diwawancarai atau topik yang kita wawancarai itu adalah kebiasaan belajar di rumah ya. Nah, berarti pertanyaan-pertanyaannya itu tentu berkaitan dengan kebiasaan belajar siswa di rumah. Salah satu, bagaimana kelengkapan peralatan tulis dan buku Anda di rumah gitu ya. Sebelum belajar, kelengkapannya gimana gitu, bagaimana fasilitasnya, terus strateginya apa, bagaimana situasi belajar, siapa yang mendampingi, kapan biasanya belajar, berapa lama belajar gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini nanti deskripsi jawaban di kolom sebelahnya itu teman-teman bisa menuliskan, tapi bukan menuliskan pada saat wawancara ya gitu, tapi setelah wawancara nanti baru dituliskan. Makanya dalam wawancara juga kita membutuhkan alat gitu ya, apa mungkin itu perekam suara atau video kamera atau yang lain-lain gitu ya. Oke, berikutnya ini kelebihan dan kekurangan wawancara. Untuk kelebihan dan kekurangan wawancara ini, yang pertama itu ada kelebihannya. Apa sih kelebihan dari wawancara ini? Tentu saja yang pertama itu pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dapat diperjelas kembali. Artinya sifatnya kalau wawancara ini fleksibel. Ketika nggak dimengerti oleh interviewee, maka dia bisa bertanya apa maksud dari pertanyaannya itu. Kita bisa menjelaskan ulang kan gitu, apa yang dimaksud dengan apa yang akan kita tanyakan gitu. Kalau seperti yang diangket kan kita nggak bisa bertanya kembali kan. Misalnya siswa nanya, Bu ini maksudnya apa, karena itu kan sifatnya tertulis gitu. Jadi ya pada saat itu saja gitu, bisa jadi informasi yang didapatkan itu misalnya salah makna oleh siswa sehingga jawabannya kurang tepat gitu ya. Kurang tepat dalam artian kurang sesuai dengan alternatif jawaban yang dipilih misalnya begitu ya. Itu kan kita tidak bisa langsung untuk cross check kan gitu, pasti membutuhkan waktu yang ya diolah dulu baru dikonfirmasi lagi. Tapi kalau untuk wawancara kan kita bisa secara fleksibel gitu, atau secara langsung untuk memperjelas gitu.
Terus bahasa yang digunakan pewawancara disesuaikan dengan kemampuan interview menangkap pertanyaan. Nah, ya artinya bahasanya itu ya tentu saja yang mudah ditangkap oleh interviewee gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasanya ketinggian ya nggak akan nyampe gitu. Artinya nggak akan, ya bisa jadi itu berpengaruh terhadap jawaban yang diberikan oleh interviewee. Kemudian memungkinkan interviewer untuk mengamati bagaimana responden menjawab. Ya itu tadi kelebihannya ya, kita bisa melihat bagaimana mimik mukanya, bagaimana gaya bahasa tubuhnya gitu ketika dia menjawab pertanyaan. Apakah itu menunjukkan kejujuran atau itu menunjukkan suatu hal yang ditutup-tutupi gitu, atau ketika menjawab mungkin dia merasa takut-takut atau merasa terintimidasi, kita bisa melihat itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu dapat menimbulkan suasana keakraban yang baik antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Ya karena ketika melakukan wawancara itu kan harus ada hubungan yang rapport yang baik gitu ya antara pewawancara dan yang diwawancarai, sehingga ya itu menimbulkan suasana keakraban yang baik gitu ya. Kemudian untuk kekurangan wawancara, yang pertama wawancara itu membutuhkan waktu yang relatif lama dan menguras tenaga. Ya misalnya tadi kalau misalnya ada 10 orang siswa, itu sih 10 orang itu kan makan waktu ya lumayan gitu. Kalau ke angket kan dalam satu waktu, dalam 1 jam itu kita bisa mendapatkan, misalnya kalau ada siswanya 50 ya 50 angket itu bisa terisi kan dalam satu jam itu. Tapi kalau wawancara kan enggak gitu. Kemudian membutuhkan keahlian yang memadai untuk melakukan wawancara dengan baik, ya tentu saja ini memerlukan keahlian gitu ya ketika melakukan wawancara. Kemudian kesimpulan yang ditarik seringkali bersifat subjektif sehingga mendapatkan data yang menyimpang atau bias. Ya karena itu tadi ya, keterbatasan kita sebagai manusia, ya bisa juga ini berpengaruh terhadap nanti pemahaman kita pewawancara terhadap apa yang disampaikan oleh yang kita wawancara itu. Kita menyimpulkan menurut kita gitu ya, artinya itu sifatnya subjektif, padahal barangkali mungkin bukan itu yang dimaksud oleh yang kita wawancarai. Baik, barangkali itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi wawancara. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kita diskusikan melalui LMS atau grup WhatsApp. Terima kasih.